customer cukup dengan satu aplikasi dan bisa melakukan banyak hal. Dan Gojek juga mempunyai GoPay. Dengan GoPay, seorang customer bisa melakukan lebih dari 50 jenis pembayaran. Wow, luar biasa. Gojek luar biasa. Dan customer sangat dimanjakan dengan banyak sekali layanan yang diberikan oleh Gojek. Tuhan lebih mengerti dengan apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Dan biarkan Tuhan mencukupi segala apa yang kita butuhkan. Tugas kita sebagai manusia bekerja dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas rekan-rekan driver di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Di video kali ini saya akan mereview beberapa aplikasi transportasi online yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi-aplikasi ini. Dan kalian wajib menyimak dan wajib memberikan penilaian. Mana menurut kalian aplikasi yang mudah, aplikasi yang berpihak terhadap driver, atau aplikasi yang melakukan pembodohan? Langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama saya akan membahas InDriver. InDriver ini adalah aplikasi transportasi online yang berasal dari Rusia, masuk ke Indonesia 2019. Dan cara kerja InDriver ini sangat unik. Oke. Lalu InDriver ini hanya menyediakan transportasi roda 4 atau taksi dan belum menyediakan layanan yang lain. Terus sampai saat ini InDriver belum melakukan pemotongan jasa aplikasi. Jadi 100% ongkos atau argo dari customer itu adalah pendapatan seorang driver. Oke, dan aplikasi ini sistem kerjanya sangat unik. Dan ada beberapa kriteria driver yang berpeluang paling besar mendapatkan orderan InDriver ini tadi. Oke, kita bahas bagaimana sistem kerja InDriver ini tadi. Saya akan memberikan contoh. Yang pertama, si customer berhak menentukan ongkos atau argo sebuah orderan yang dia lakukan. Jadi customer itu bisa menaik turunkan argo yang tertera atau yang ditentukan oleh pihak aplikasi. Nah, kriteria driver yang paling berpeluang mendapatkan orderan dari InDriver ini tadi, yang pertama, siapa driver yang paling cocok atau mampu memberikan penawaran ongkos yang menurut customer paling ideal, dia yang berhak mendapatkan orderan tersebut. Yang berikutnya, armada. Nah, armada yang digunakan oleh driver ini juga menentukan. Jika armadanya yang digunakan itu adalah armada favorit, terbaru, atau berkelas, maka driver ini tadi berpeluang besar untuk mendapatkan orderan dari InDriver ini tadi. Yang ketiga, paras tampan dan wajah cantik seorang driver juga menjadi faktor, juga mempengaruhi seberapa besar peluang driver mendapatkan orderan InDriver. Yang keempat, jarak antara driver dan customer itu juga menentukan. Nah, silakan rekan-rekan menentukan tetap mau menjadi driver, InDriver, atau yang lain. Berikan penilaian rekan-rekan sekalian. Yang berikutnya adalah Maxim. Maxim
aplikasi transportasi online yang berasal dari Rusia masuk ke Indonesia sekitar 2019 sama seperti InDrive, dan Maxim mampu menjelma menjadi salah satu aplikasi transportasi online primadona di Indonesia dan mampu meraih hati para pengguna jasa transportasi online di Indonesia. Maxim menyediakan layanan transportasi mobil, motor, GoFood, dan GoSend. Dan Maxim juga melakukan jasa potongan aplikasi sebesar 12-15%. Hampir sama seperti Gojek dan Grab. Namun Maxim mempunyai perbedaan dari segi layanan GoFood. Maxim tidak bekerja sama dengan resto-resto yang ada. Sementara Gojek dan Grab ada kerjasama antara aplikator dan resto. Jadi untuk belanja lebih jelas. Sementara Maxim bebas menentukan dimanapun belanja makanan. Dan alokasi orderan yang dilakukan oleh Maxim adalah ada dua sistem. Pertama sistem lelang dan kedua adalah sistem otomatis. Jadi peluang seorang driver untuk mendapatkan orderan itu ada dua cara. Lelang dan otomatis. Jadi di sini pihak aplikator yang menentukan mutlak siapa driver yang berhak untuk mendapatkan orderan. Dan Maxim mempunyai tarif batas bawah, itu di bawah Gojek dan Grab. Oke. Dan Maxim sekarang mampu mengganggu atau menjelma menjadi aplikator primadona di Indonesia. Jadi, silakan rekan-rekan menilai bagaimana Maxim dan pantaskah untuk menjadi aplikasi sumber penghasilan kita sehari-hari. Silakan rekan-rekan menentukan penilaian dan pilihan. Yang berikutnya adalah Grab. Grab adalah aplikasi transportasi online yang berasal dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Dan Grab salah satu aplikasi perintis di Indonesia. Dan Grab sudah beroperasi di sebagian besar kota-kota yang ada di Indonesia. Grab juga menyediakan banyak sekali layanan mulai dari mobil, motor, food, send, dan banyak lagi layanan yang lainnya yang mampu memanjakan para customer-customernya. Di sini Gojek juga melakukan potongan jasa aplikasi sebesar 20% terhadap customernya. Dan Grab bekerja sama dengan resto-resto yang ada untuk layanan foodnya. Jadi yang bernama Grab Food. Jadi antara Grab dengan resto itu ada kerjasama dan ada ikatan kerjasama. Jadi setiap customer yang belanja itu jelas. Restonya jelas dan menu-menunya jelas. Jadi tidak akan terjadi keselisih pahaman atau ketidaksesuaian pesanan bagi para customernya. Dan banyak lagi layanan yang lainnya selain food, send, dan lain-lain. Dan ada lagi dengan OVO-nya. Grab punya OVO. OVO ini adalah dompet aplikasi, dompet digital. Jadi dengan OVO, seorang customer bisa melakukan 50 lebih jenis pembayaran. Luar biasa bukan? Dan sangat memanjakan para customer-customernya. Dengan satu aplikasi, seorang customer mampu melakukan banyak sekali pembayaran. Dan sistem alokasi orderan yang diberikan pihak aplikasi terhadap drivernya itu mutlak ditentukan oleh pihak aplikasi. Jadi tidak ada pihak yang bisa melakukan atau memberikan alokasi order selain aplikasi. Jadi driver tidak bisa memilih orderan dan customer juga tidak bisa memilih driver yang mereka inginkan. Jadi semua secara otomatis ditentukan oleh pihak aplikasi. Dan penentuan yang paling berhak mendapatkan orderan adalah ditentukan dengan rating, penilaian, dan sistem cara kerja, hasil kerja para akun-akun driver Grab. Oke, silahkan kalian
nilai sendiri, masih tetap bertahan di Grab, atau membesarkan aplikasi yang lain, atau memilih mana yang menurut kalian jauh lebih baik dan jauh lebih pantas untuk menjadi sumber penghasilan rekan-rekan semuanya. Dan yang terakhir adalah Gojek. Gojek adalah aplikasi transportasi online yang berasal dari Indonesia, yang biasa dikenal oleh banyak orang adalah aplikasi anak bangsa. Gojek sudah beroperasi lebih dari 100 kota yang ada di wilayah Indonesia, dan sebagian besar kota di wilayah Indonesia itu ada Gojek. Dan Gojek juga melayani banyak sekali layanan, dari Gokar, Goret, GoFood, GoSend, Gomak, GoShop, dan banyak lagi layanan yang lainnya. Customer cukup dengan satu aplikasi dan bisa melakukan banyak hal. Dan Gojek juga mempunyai GoPay. Dengan GoPay, seorang customer bisa melakukan lebih dari 50 jenis pembayaran. Wow, luar biasa. Gojek luar biasa. Dan customer sangat dimanjakan dengan banyak sekali layanan yang diberikan oleh Gojek. Dan Gojek juga melakukan potongan jasa aplikasi terhadap drivernya sebesar 20%. Dan sistem alokasi order yang ditentukan oleh Gojek adalah mutlak. Gojek yang menentukan. Jadi tidak ada pihak yang bisa menentukan kecuali aplikasi itu sendiri. Jadi bukan driver atau customer. Jadi mutlak ditentukan oleh pihak aplikasi. Dan cara menentukannya adalah konsistensi kerja dan penyelesaian orderan yang dilakukan oleh para driver-drivernya. Oke. Dan Gojek juga dari bidang GoFood-nya, dari segi layanan GoFood-nya, Gojek mempunyai kerjasama dengan resto-resto yang ada. Jadi di sini customer itu dimudahkan dan dimanjakan. Jadi kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan pembelian makanan yang dipesan oleh pihak customer kepada resto. Dan sistem kerjasama ini sangat luar biasa. Jadi sudah tersusun rapi sedemikian rupa hingga akhirnya antara pihak aplikasi, customer, dan driver itu kecil kemungkinan terjadi konflik. Karena sistem yang dibuat sedemikian rupa ini sudah begitu canggih dan rapihnya. Oke, itulah Gojek. Aplikasi anak bangsa yang menjadi harapan banyak putra-putri Indonesia. Dan kita doakan semoga ke depan Gojek mampu memberikan layanan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih memanjakan customer, dan juga mampu memberikan program-program dan sistem yang memang berpihak dan mampu mensejahterakan para mitra-mitranya. Semoga Gojek terus berkembang dan semakin besar. Itulah beberapa aplikasi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Gojek. Gojek adalah aplikasi tuan rumah. Silahkan rekan-rekan memberikan penilaian mana aplikasi yang menurut kalian berpihak atau cocok untuk kalian jadikan penghasilan utama, dan mana aplikasi yang kedepannya akan memberikan kesejahteraan terhadap mitra-mitranya. Berikan penilaian rekan-rekan dan berikan alasannya. Oke, itulah sekian pembahasan dari saya. Saya Arsu Kagawa. Salam satu aspal.